memanggil ya undangan dari Polres Jakarta Selatan, khususnya tim penyelidik dari Ranmor. Tadi kita sudah ada penambahan pertanyaan sekitar ada 10 pertanyaan, di mana juga tadi ditanyakan perihal balik nama mobil dan ada perubahan dari harga mobil ya, dari 290 juta menjadi 260 juta. Selebihnya sih pertanyaan mengenai mobil, tahu nggak ada di mana dan lain-lain lah. Tadi kita diperiksa kurang lebih hampir 2 jam ya, dari jam 10 tadi kita dapat undangan dan tadi udah ditambahkan dari klarifikasi atas laporan kita per tanggal 27 Juni 2024 kemarin. Dari info mungkin mobilnya beredar di daerah mana? Punya sih. Tadi sempat diberi soal perubahan harga dari 290 ke 260 itu seperti apa, bisa dijelaskan lebih rinci? Jadi awalnya emang aku ingatnya kayak di bawah 300 saja. Jadi aku pikir awalnya kan 290, terus ternyata ada bukti transferan ke pemilik mobil sebelumnya, ternyata hanya 260. Karena kan aku lupa ya udah berapa tahun yang lalu. Jadi mobil lagi yang beli mobil siapa? Bayar yang status mobil itu gimana? Iya. Dibeli apa cash atau kredit atau gimana? Oke. Jadi ada beberapa yang dari klien saya transfer ke saudara pengepul juga. Beli berdua berarti jadinya. Ya. Sebagian besar banyak dari Kim. Jenis mobilnya sendiri apa sih Bang Macam mungkin? BMW ya, tahun 2011. Sedan kan? Iya. Itu alasan kenapa ada perubahan harga itu bisa dijelaskan itu kenapa? Ya. lupa. Ya, Jadi lupa. Aku awalnya pokoknya aku mikirnya kayaknya kalau nggak salah 290 deh, terus ternyata baru keluar buktinya kalau ternyata yang ditransfer itu 260. Dan pemilik mobil sebelumnya juga kan sudah dimintain keterangan juga dan sudah dipanggil. Jadi agar kasus ini terang benderang dipanggil semuanya. Sudah secara cepat juga tim Polres Jakarta Selatan sudah memanggil para saksi-saksi ya. Kim, mobil itu sudah ganti nama, Kim? Atau? Namanya di aku. Iya, udah ganti balik nama atas nama kamu. Iya. Oh, artinya langsung proses ganti nama pada saat pembelian itu. Gimana? Pada saat proses pembelian itu langsung ganti nama. Langsung ganti nama ya. Ya, atas nama kamu pribadi. Iya. Bang, kemarin kan sempat disinggung bahwa ini mobil ini, Edward bilang bahwa mobil ini adalah harta bersama. Itu bakal menyulitkan juga nggak sih ke depannya? Optimis nggak sih kalian bakal ada unsur penggelapannya bakal? Ya kalau itu ya kita optimis ya, nanti kan diperiksa juga apakah tentunya kita sudah memberikan kepada tim penyelidik Polres Jakarta Selatan biarkan tim penyelidik bekerja ya, apalagi tentunya habis ini mungkin akan segera secepatnya akan gelar perkara ya, tapi kita tidak mau mendahului tim penyelidik ya, seperti itu, karena kita sudah membuat laporan dan kita sudah percayakan. Apakah perlu nanti juga diperlukan adanya keterangan ahli, kita serahkan saja pada Polres Jakarta Selatan. Bang, mungkin di luar laporan apa sih upaya Kim untuk mendapatkan mobil itu lagi gitu? Ada upaya yang dilakukan nggak sih? Apalagi Kim juga mengenal NL sendiri kan, NL dan udah sempat aku sebelum laporan sih sebenarnya udah sempat aku datangin ke rumahnya NL. dan aku bilang saat itu masih di situ mobilnya. Aku di rumahnya NL Di Bali apa di Jakarta? di Jakarta. Karena aku kan tahu kan dia kemana kita kan, dimana aku tahu gitu pada saat itu. Dan masih ada di situ awalnya mobilnya. Terus aku ngobrol sama mamanya karena NL lagi ada. Ngobrol baik-baik, semuanya baik-baik. Aku udah jelaskan posisi aku juga ke mamanya. Mamanya saat itu juga ngerti kalau itu memang atas nama aku mobilnya, dan aku mau pakai juga buat anak-anak aku gitu. Biar mereka kemana-mana gampang gitu. Cuman NL-nya sendiri dia tidak datang, dia pokoknya katanya ada urusan ini urusan itu segala macam. Akhirnya aku pulang dan lama kemudian ya mungkin semingguan atau
kemudian udah nggak ada lagi di rumah itu seminggu 2 minggu setelah itu. Itu mungkin udah dibawa kabur. Kalau ya sebelum kita membuat laporan tentunya juga kita sudah memberikan ya semacam pesan ya kepada yang dititipkan ya seperti itu. Kalau berapa bulan Pak mungkin Ya, sekitar sebulan 2 bulan lah kita udah ngasih pesan gitu sebelum membuat laporan. Bahkan juga terkait hal lain mengenai perceraian pun juga kita pernah mengundang saudara tergugat juga, saudara Edward gitu untuk membicarakan permasalahan semua gitu. Tapi saat kita hadir, saudara Edward malah tidak hadir di tempat yang kita perjanjikan gitu untuk bertemu. ada indikasi dijual. Jadi kalau kemarin kaget digugat atau apa, enggak, kita udah memberitahu semua kok, ada bukti-bukti chatnya dan dibalas juga. Cuman pas hari H untuk ketemu beliau tidak hadir gitu. Ada indikasi dijual nggak sih Kak? Mungkin mobilnya sendiri. Indikasi sih nggak tahu ya. Kurang tahu deh. Kita sampai sekarang juga tidak dapat info ya mengenai keberadaan mobil itu. Dan dari keterangan klien saya juga selain mobil BMW, mobil Pajero juga ada di saudara Edward gitu. Cuman kita nggak tahu keberadaannya kan. Pajero sendiri dibeli bersama apa emang punya pribadi Kaki? Kalau Pajero itu dia yang lebih banyak belinya daripada aku gitu, dia yang cashnya lebih banyak lah ya saat itu daripada aku. Cuman aku juga ikut serta dalam ngurusin apa bayar untuk STNK-nya lah, atau maintenance-nya, servis atau apapun itulah, bensin gitulah pokoknya. Cuman ya udah aku ngerti kalau oke, lo perlu mobil ambil aja gitu loh. Emang aku juga nggak ngerasa kepemilikan atas mobil itu, ya udah lo bawa aja gitu. Cuman kok pas mau ngambil BMW malah dibuat begini, padahal anak-anak kan sama aku. Iya, kalau aku mah gampang gitu. Aku alhamdulillah kalau kerja syuting ada jemputan. Terus kalau untuk urusan lain gampang lah ya. Aku malah membiasakan diri untuk naik transportasi umum apapun itu, kayak Transjakarta lah, terus komuter lain lah, terus MRT apapun itulah, taksi online segala macam. Cuman anak-anak aja yang kasihan karena masalahnya bukannya mobilnya nggak ada sebenarnya. Mungkin udah komunikasi sama Kak Tamara kan kemarin kan bilang di DM kita udah ada ini kayak mau ngasih mobil kasih Kak Tamara sendiri kan di Instagram mungkin apa perlu dikasih kendaraan? Enggak, belum dibalas. Bilang apa Kak waktu di DM? Aku bilang halo Kak, kalau mau diobrolin tentang beliau kita teleponan, ya kita ngobrol. ntar gue Kalau misalnya anak-anak disetirin mungkin nanti tantenya kesini. Itu nggak penting sebenarnya, mamaku juga bisa gitu loh, bukan soal disetirin, bukan soal dikasih mobil atau apapun. Mobilnya udah ada 2, itu masalahnya gitu. Cuman kalau emang nggak mau dikembalikan ya aku saat ini sedang ya gitu, aku lagi kerja supaya anak-anak ada mobil baru, supaya mama dan mamaku dan anak-anak bisa gampang lah traveling. Melihat anak-anak terlantar dengan tidak ada mobil, gimana Kak fokus? Sebenarnya nggak terlantar juga sih, jadi emang mereka saat itu kalau foto yang beredar ya itu posisinya baru selesai les, terus mamaku ngirimin foto anak-anak lagi duduk di pinggir jalan gitu, mereka lagi nungguin bajai gitu. Soalnya mamaku bukan berarti gimana gitu, cuma mau ngirimin foto aja ke aku yang kayak aduh ya Allah, kasihan banget anak gue lagi muap, lagi capek, maghrib duduk pinggir jalan nungguin bajai. Mamaku gitu sih, old school sih orangnya gitu. Jadi kalau nggak perlu naik lokar banget sih, udah yang gampang gitu nyari bajai atau angkot gitu. Karena kan daerah-daerah itu mamaku udah ngerti lah cara carinya tuh gimana tuh ngerti gitu. Jadi aku aja yang
sedih dan akhirnya aku sharing di Instagram aku tuh, ya Allah, kasihan banget. Kali aja kalau bapaknya ngelihat ini terketuk hatinya gitu loh, mikirin anak-anak gitu. Itu aja sih sebenarnya. Mungkin menegaskan aja, mungkin alasan Edward sendiri nggak ngasih apa sih, apa benar karena kesederhanaan itu melatih anak-anak hidup sederhana I segala don't macam. know lah ya. Artinya nggak pernah disampaikan kenapa sama Kim. Enggak sih, enggak jelas, makanya bingung kenapa. Ya. Tapi mungkin kata Kak Adel cuma ada perjanjian pranikah nih. Perjanjian pranikah sendiri apa sih dari kamu sendiri? Ya, nggak perlu dijabarkan di sini lah. Kita udah ngasih ke tim penyelidik Polres Jakarta Selatan biar mereka yang bekerja dan menelaah kan seperti itu. Apa mungkin kamu dikasih mobilnya karena mungkin harta gue, harta gue kan bisa kayak gitu. Ya pokoknya sudah dituangkan semua ya. Untuk dijabarkan di sini nanti biar tim penyelidik aja. Nanti kan habis ini kan juga akan masuk ke gelar perkara ya. Apakah gelar perkara atau perlu ditambahkan juga ahli-ahli pidana seperti itu kan. Seperti itu. Bang, tapi tadi ada bukti tambahan yang disertakan atau hanya interview aja, Bang? Ya, rekening orang tadi kita lampirkan kepada tim penyelidik ya. Penyelidik Lanmor sudah kita berikan. Saksi sejauh ini sudah berapa yang diperiksa? Saksi dari kita sih sudah dipanggil ada satu, terus dari pemilik mobil sebelumnya juga sudah dipanggil. Mungkin kemarin nggak sudah gimana dengan keputusan dari Bang Bukan. Maci kemarin udah ya dari kan Hasil ini hasil Mediasi. ya mediasi gagal sudah di akhirnya Juga akan lanjut juga ke kira lanjut juga. Ya. apa gimana? Kan Mas Edward inginnya masih rujuk kan ketika itu. Tapi akhirnya Ya kan emang udah mau dari tanda tangannya pas mediasinya gagal gitu. Emang sesuai ekspektasi. Kak, sorry ini yang masih hangat banget tuh nafkah 5.000 seperti apa dikasih imbilan atau seperti apa? Enggak sih sebenarnya, aku bukan bermaksud untuk menyindir apa gimana sih, enggak sama sekali. Ingat nggak sih pas aku ngomongin soal Iya. aku masukin gugatan kayaknya 5 Iya. aja sih. Itu tuh pemikiran aku adalah oke, nafkah dia nafkah Betah. apa segala macam. Kalau memang harus dibayar, wajib dibayar oleh tergugat, aku tidak mau memberatkan, makanya aku tulis dari 1.000 aja, 1.000 atau 5.000 gitu. Jadi bukan yang maksudnya sindiran sebenarnya. Iya. Karena Untuk aku tidak menyulitkan aja, Iya. untuk tidak mempersulit. aku nggak mau dia aku nggak mau mempersulit dia dalam hal itu. Aku cuma minta dia tanggung jawab atas anak-anak aja, nafkah anak aja, itu aja sih. Mungkin akhirnya Bang Edward sendiri udah mulai ngeluh nih sulit ketemu anak. Nah sebenarnya seperti apa? Itu aku nggak ngerti itu sulit ketemu anak itu dari mana ya. Kita sudah mengantongi bukti-bukti chat kok dari Kim justru yang mengabarkan mau nggak menelpon anak, mau nggak ketemu anak. Dari klien kami tidak mempersulit. Kapan aja bapaknya mau ketemu atau mau datang, bahkan Kim yang menchat gitu. Aku yang Aktif. menawarkan. Iya. Udah ya, udah Ya. ya. Bang, kalau dari segi hukum mobil itu punya siapa sih Bang sebenarnya? Bang? Kalau dari segi hukum Ya, punya siapa? nantinya kan biar tim penyelidik yang bekerja lah, karena udah di kepolisian kita bisa masing-masing bisa berteori hukum. Kan sudah ada pranikah, itu sudah ada pemisahan. Ya, tapi kan tentu juga kan hukum pidana itu ada niat jahat, mens rea, atau nanti biar tim penyelidik membuktikan seperti itu. Oke.